Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku mau sharing bareng kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang ditanyain oleh ibu hamil ke aku. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu. Mungkin banyak yang belum tahu ya, atau belum kenal aku. Sebenarnya siapa sih ini? Kok dari kemarin kontennya tuh bahas ibu hamil lah, bahas putar persalinan lah. Sebenarnya kompeten gak sih berbicara di ranah itu gitu? Sebenarnya aku itu adalah seorang bidan. Jadi di 2015 aku lulus diploma 3 kebidanan. Kemudian aku transfer profesi itu 1 tahun. Jadi aku lulus tahun 2016 dan aku bekerja juga dari sejak tahun 2016 juga gitu di salah satu pelayanan kesehatan di Jakarta. Tapi semenjak aku mau menikah itu aku resign, dan sampai sekarang aku nggak kerja karena satu dan lain hal gitu, kesepakatan dengan suami. Aku nggak boleh kerja, ya sudah gitu. Tapi banyak juga yang WhatsApp, DM untuk konsultasi seputar kehamilan dan persalinan ke aku gitu lah. Lumayan lah ya, konsul gratis gitu. Karena selama hamil tuh kan kadang banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang timbul ya. Apalagi hamil pertama yang belum punya pengalaman sebelumnya, kehamilan sebelumnya gitu. Jadi banyak banget yang masih nggak tahu, masih harus dikonsultasiin gitu. Jadi banyak juga yang konsultasi ke aku gitu. Dan ini aku kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyain oleh ibu hamil yang konsul ke aku gitu. Yang pertama adalah usia 36 minggu tapi masih sungsang. Nah, sebenarnya idealnya 36 minggu tuh kepalanya udah turun. Nah, tapi ada juga beberapa yang 36 minggu bahkan sampai 38 minggu, 39 minggu tuh masih sungsang. Nah, caranya gimana biar kepalanya tuh turun gitu? Yang pertama adalah dengan yoga, prenatal yoga. Di prenatal yoga itu nanti akan diajarkan beberapa gerakan yang bermanfaat untuk memutar kepala biar kepala tuh mau turun ke bawah gitu. Dan gerakannya nggak cuma satu gitu, atau bisa nanti coba ke chest, nanti aku selipin gambarnya di sini ya. Tapi lebih prefer ikut kelas yoga sih sebenarnya. Soalnya tuh gerakannya tuh ada bervariasi untuk membantu biar kepalanya tuh turun gitu. Dan yang kedua adalah bisa dengan diusap. Jadi gini, misalkan nih perut si ibunya. Nah, kepalanya misalkan masih di sini nih. Kita hangatkan dulu tangannya atau dengan benda atau sesuatu yang hangat. Kita komunikasiin dulu sama si adik bayi, "Dek, bantu ibu ya, putar kepalanya, turunin ke bawah," gitu. Dengan diusap gini, ikutin tangan ibu ya dek, kepalanya ke sini loh, ke bawah sini, ke sini, yuk ikutin tangan ibu yuk, putar kepalanya, turunin ke bawah, posisinya yang optimal gitu. Atau kalau misalkan nggak pakai usapan, bisa pakai stimulasi cahaya. Jadi di centering gitu, mana ya center? Gini, turun ke bawah sini gitu. Dan karena tuh bayi di dalam perut tuh sensitif sama cahaya gitu. Jadi kebanyakan dia akan mengikuti stimulasi cahaya itu gitu. Tapi ya itu, aku lebih prefer untuk ikut kelas yoga gitu, sambil dielus tuh, sambil diafirmasi. Karena apa? Karena sebenarnya bayi itu pintar, bayi itu jenius, bayi itu bisa dengar, bayi itu bisa ngerti apa yang kita mau, apa yang kita komunikasiin ke dia, apa yang kita minta ke dia, sebenarnya tuh tahu. Cuman mengafirmasi itu nggak memaksa ya.
Contohnya gini, Dek, ini udah 36 minggu nih, ayo dong kepalanya diturunin dong, Dek, bantu mama dong gini. Nah itu nggak boleh, itu maksa ya, dan itu nggak baik ya. Kita rayu gimana caranya si bayi kita tuh ngerti, mau nurutin maunya kita gitu. Merayu itu bukan memaksa ya gitu. Tapi aku lebih prefer juga ikut kelas yoga. Setiap ibu hamil yang konsul ke aku tuh, aku selalu saranin untuk ikut kelas yoga karena banyak sekali manfaatnya. Di kelas yoga itu kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa kenal dengan, menambah teman, nambah saudara, nambah silaturahim ya kan. Kita bisa dapat support baik dari temen yoga ataupun dari instrukturnya gitu. Kita dapat energi yang positif gitu loh. Apa yang kita rasain bisa kita sharing, dan kita bisa dapat sharing dari teman-teman kita juga gitu. Terus juga di kelas yoga itu tuh diajarin gimana caranya nafas yang benar ketika nanti proses persalinan. Jadi di yoga itu, di kelas yoga itu nggak cuma diajarin gerakan-gerakan yoga atau senam-senam doang, itu enggak, tapi kita juga diajarin gimana caranya nafas yang benar di saat nanti proses persalinan gitu. Karena nafas itu adalah salah satu kunci keberhasilan persalinan nyaman gitu. Kalau misalkan kita mau persalinan kita nyaman, persalinan kita nggak banyak drama, ya kita harus kuasai nafas. Gimana caranya nafas yang benar, nafas panjang itu gimana caranya. Nggak cuman nafas panjang, nafas panjang itu enggak, tapi ada caranya. Nafasnya tuh kalau misalkan masih kontraksi segini, pembukaan segini tuh pakai nafas apa. Nanti kalau misalkan belum pembukaan lengkap, cuman kok udah mau ngeden, itu harus pakai nafas apa. Kemudian nanti di kala 2 atau udah pembukaan lengkap, waktunya meneran untuk melahirkan anak kita, itu tuh pakai nafas apa. Itu tuh diajarin semua di kelas yoga. Dan di kelas ibu hamil mungkin diajarin ya, cuman nggak sedetail di kelas yoga gitu. Makanya aku selalu saranin ibu-ibu hamil yang konsul ke aku tuh ikut kelas yoga gitu terus, sampai mungkin bosen ya aku suruh ikut kelas yoga. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang ini juga banyak terjadi ya di ibu hamil. Nyeri pinggang, nyeri punggung, terus kram kaki itu kadang sering terjadi. Kaki bengkak itu belum tentu preeklamsi. Jadi bisa diatasin juga gimana di kelas yoga. Jadi memang kelas yoga tuh banyak sekali manfaatnya, yaitu salah satunya juga untuk mengurangi atau bahkan menyembuhkan keluhan-keluhan di seputar kehamilan gitu. Dan aku hamil KIF itu aku aktif banget di kelas yoga, dan alhamdulillah nggak ada sama sekali keluhan-keluhan yang serius gitu, seperti nyeri pinggang, kaki bengkak, kram kaki, itu nggak ada sama sekali, nggak ada keluhan sama sekali gitu. Jadi setiap ibu hamil yang konsul aku tuh ikut kelas yoga gitu. Dan sebenarnya nggak semua bidan ya bisa ngajarin yoga, itu nggak semua bidan, tapi bidan yang sudah tersertifikasi gitu. Jadi dia tuh ikut pelatihan yoga gitu. Ada pelatihan yang nggak sembarangan gerakannya kayak gini terus latihan nafasnya kayak gini tuh enggak. Jadi mereka tuh ikut pelatihan. Jadi ya aku sangat menyarankan untuk ikut kelas yoga karena banyak banget manfaatnya gitu. Terus apakah selama hamil tidak boleh berhubungan dengan suami? Ini jawabannya adalah boleh, tapi tergantung balik lagi ke ibunya ya. Kalau masih TM1 1-3 bulan itu masih riskan ya. Cuman boleh sih, boleh juga, asalkan kalau misalkan kondisinya ibunya kuat, kondisi kandungannya juga kuat, itu ya masih oke.
di TM2 itu akan lebih kuat ya, kandungannya akan lebih kuat, cuman konsultasikan lebih lanjut ke tenaga kesehatan masing-masing, posisi-posisi apa sih yang sebenarnya aman untuk dilakukan, posisi-posisi bercinta yang bagaimana yang aman untuk dilakukan oleh ibu hamil gitu. Nah itu tuh ada nanti posisi-posisi apa yang safety untuk ibu hamil gitu. Nanti bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan masing-masing, mau ke bidan atau mau ke obgyn gitu. Terus tips-tips seputar kehamilan. Sebenarnya aku di video sebelum ini tuh aku buat tips-tips seputar kehamilan. Lebih tepatnya sih persiapan persalinan ya. Nanti aku taruh linknya di sini. Itu bisa di klik videonya, nanti bisa ditonton, siapa tahu bermanfaat juga. Kalau aku sih sebenarnya tipsnya yang pertama adalah rajin bergerak, rajin berolahraga. Kembali lagi ya, karena tuh yoga tuh, kenapa sih kok yoga, kenapa nggak senam hamil gitu? Yaitu tadi, karena di yoga tuh udah paket komplit gitu loh, udah semuanya diajarin di situ. Yang mungkin nggak diajarin atau nggak diajarin secara spesifik di kelas ibu hamil, di kelas yoga nih diajarin, bener-bener diajarin yang semua ilmu kita dapat gitu. Terus yang kedua adalah ibu hamil harus selalu bahagia, nggak boleh sedih, nggak boleh psikologisnya tuh terganggu tuh, nggak boleh. Karena apa? Karena keadaan psikologis selama hamil itu akan berpengaruh sekali ke anak yang nanti kita lahirkan. Kalau nih misalkan nih selama hamil kita energik, nggak rewel, nggak ini, nanti pasti anaknya juga baik sekali, anaknya juga energik, anteng, nggak rewelan, nggak, ya pokoknya baik sekali ya. Semua anak itu baik, cuman kan ada yang kadang sering cranky, sering ini, itu tuh tergantung di kehamilan kita bawaannya gimana. Kalau misalkan bawaannya kok maunya ini itu banyak kan ada kan ibu hamil yang kadang ini gimana gitu kan, mungkin 1-2 tuh ada, ya boleh-boleh aja sih. Cuman saran aku sih yaitu tadi, diperbaiki keadaan psikologisnya tuh, diperbaiki. Nggak boleh yang nangis, yang sedih nangis terlalu, itu nggak boleh sih sebenarnya. Karena tuh misalkan nih di kehamilan ini kita tuh energik, semangat, terus nggak yang gimana ya, cranky atau gimana, itu tuh bakal ngaruh banget di anak yang kita lahirkan nanti gitu. Apa yang kita bawa di kehamilan tuh bakal dibawa sama si anak ini nanti lahirnya tuh gimana gitu. Jadi ya itu ya, ibu hamil tuh nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah juga nggak boleh apa yang jelek-jelek tuh di selama hamil ditinggalin dulu. Sebenarnya apa yang jelek juga nggak hamil juga harus ditinggalin, cuman selama hamil tuh wajib banget untuk ditinggalin biar anak kita nanti yang kita lahirkan tuh ya nggak ketularan jeleknya. Kemudian yang selanjutnya adalah usia 38 minggu tapi kepala belum masuk panggul. Kalau misalkan anak kedua, ini menurut teori ya, kalau misalkan anak kedua itu nggak masalah, karena panggulnya tuh udah teruji gitu loh, istilahnya teruji, oh bisa dilewatin nih. Kalau untuk anak pertama, sebagian masih ikut teori lama. Kalau misalkan 38 minggu belum masuk panggul, berarti nih panggul ibunya sempit nih, nggak bisa masuk gitu. Ada yang masih dengan teori itu. Cuman sepengalaman aku juga itu, aku bahkan H-1 sebelum lahiran tuh kepalanya belum masuk panggul, masih di atas pintu gitu. Nah itu aku ada juga bikin video.
nanti bisa di cek video aku sebelumnya, video-video pertama aku itu aku sharing tentang proses persalinan aku yang udah divonis nggak bisa lahiran normal karena di usia 40 minggu tuh kepala anakku belum masuk panggul. Cuman aku alhamdulillah atas seizin Allah aku diizinkan untuk berhasil melahirkan normal per vagina. Meskipun di 40 minggu itu kepala anakku tuh belum turun. Cuman di hari H pas kenceng-kenceng tuh biasanya dia mau turun gitu biasanya. Cuman aku juga konsul ke dokter yang pro dengan persalinan normal, itu juga bilang gini, sampai hari H, sampai kenceng-kenceng itu kita masih bisa tunggu kok kepala si bayi ini bisa turun gitu. Cuman kalau misalkan udah buka lengkap kok nggak turun kepalanya, ya kita terpaksa sesar. Berarti memang panggulnya nggak muat nih, mau dilewatin si bayi ini nggak muat gitu. Aku pernah konsul ke SPOG gitu jawabannya. Cuman kalau misalkan sebelum hari H itu kok belum masuk panggul nih, tapi yang penting tuh posisinya di bawah dulu kepalanya. Nanti kalau misalkan udah kenceng-kenceng, insya Allah dia akan mengoptimalkan posisinya, jadi sehingga si kepala bayi ini tuh mau masuk ke pintu atas panggul, kemudian turun ke pintu tengah, kemudian turun ke pintu bawah, terus lahir gitu. Cuman kalau misalkan di 38 minggu, 40 minggu itu belum masuk panggul, sampai hari H dia baru mau turun, itu nanti kita akan berjuang ekstra di kala 2-nya. Setelah pembukaan lengkap itu ya kita harus berjuang lebih ekstra dibanding dengan ibu-ibu yang anaknya sudah masuk panggul duluan. Jadi kan kalau misalkan nih udah di 38 minggu misalkan, 38 minggu, 37 minggu, 36 minggu udah masuk panggul nih. Nah, bisa dibantu dengan squat, itu kan makin turun kepalanya. Jadi kalau misalkan nih udah masuk panggul dibantu dengan squat, itu kan lebih turun lagi gitu kan. Jadi di kala 2 setelah pembukaan lengkap itu tuh lebih cepat prosesnya karena dia udah melewati pintu atas panggul, udah sampai pintu tengah panggul mungkin, atau bahkan lebih turun lagi, itu akan lebih cepat prosesnya, proses melahirkan, proses persalinannya dibanding dengan kita yang di hari H baru turun kepalanya ke pintu atas panggul gitu kan. Perjalanannya masih panjang tuh, jadi ya harus lebih sabar dibanding dengan ibu-ibu yang anaknya tuh udah masuk, kepalanya udah masuk ke panggul gitu. Oke, itu tadi sharing dari aku beberapa pertanyaan yang sering masuk ke aku. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu di luar sana ada yang butuh informasi ini. Dan terima kasih udah tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.